Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Rabu 26 Maret 2025. Sari berita penting. Cekcok warung kopi berujung cabai maut. Berita kedua, dugaan pungli di jembatan Bailai Bungo. Berita ketiga, Bupati Pesisir Selatan serahkan paket Idul Fitri kepada Honor. Berita selengkapnya. Persaingan bisnis warung kopi di Pasar Talang Banjar, Kota Jambi berujung tragis. Siti Nur berumur 32 tahun, seorang pedagang kopi, kini harus berurusan dengan polisi setelah menyerang sesama pedagang bernama Linda berumur 48 tahun dengan cabai giling hingga menyebabkan luka di mata. Ante ama anjian gitu. Kami dari Polsek Jambi Timur ingin rilis terkait dengan beberapa kejadian ataupun kasus yang sempat mungkin menjadi viral di Kecamatan Jambi Timur, yaitu ada kasus penganiayaan yaitu ibu yang ada indikasi ribut kemudian diberikan cabai dipusatkan di mukanya. Alhamdulillah ini sudah kita lakukan. Jadi atas nama pelapor Ibu Linda bin Lukman. Kemudian korban dalam hal ini pelapor sendiri. Jadi setelah Ibu Linda datang ke Polsek Jambi Timur, dia melaporkan adanya kejadian tindak pidana penganiayaan yang tadi dengan menggunakan cabai. Selanjutnya kami perintahkan Kanit Reskrim serta jajaran Reskrim untuk melakukan upaya penyelidikan. Dari hasil penyelidikan dan upaya kita mempertemukan kedua belah pihak, yaitu baik terlapor dan terlapor, tidak disepakati kata RC. Namanya kami lakukan proses sidik, dan karena dikhawatirkan istilahnya menghilangkan barang bukti atau memulai perbuatannya, yang bersangkutan kami lakukan penahanan di Polsek Jambi Timur. Kita kenakan pasal 351 ayat 1 dengan ancaman hukuman pidana 2 tahun 8 bulan. Sebelumnya ada masalah enggak dengan si? Ada. Apa? Kan saya pernah melapor sini, saya kan pernah pelecehan sama guru. Saya melapor, sejak itulah dia cukup itu mah kena pelecehan. Tapi udah saya ngomong ke suami, tolong Pak nasehatin Bibi itu kok gitu Oh, jadi saling-saling inilah ya Bu ya. Berarti bukan persaingan bisnis Bu ya? Enggak, saya nggak bisa. Memang sudah ada masalah sebelumnya ya gitu. Memang gara-gara dia suka ngejek-ngejek, saya kena pelecehan. Gitu. Mungkin jalan dia Bu ya. Iya. Kan kami dari Jambi Timur sudah berupaya 2 kali 3 kali mediasi, cuma memang belum bisa. Jadi nanti biar dijalani prosesnya Bu ya. Kapolsek Jambi Timur AKP Edi Mardi menjelaskan bahwa peristiwa ini bermula dari cekcok mulut antara kedua pedagang kopi yang warungnya berdekatan. Antara korban dan pelaku ini saling kenal, mereka sama-sama jualan kopi. Pelaku Nur dan korban ini cekcok mulut dan ada carut marut sehingga ada ketersinggungan. Pada saat di pasar itu jadilah emosi yang luar biasa hingga perkelahian, ujar AKP Edi Mardi Senin 24 Maret 2025. Merasa sakit hati dengan perkataan korban, pelaku Nur mengambil cabai merah giling yang baru saja dibelinya dan membalurkan ke muka korban. Jadi kebetulan si Ibu Nur ini sedang membeli cabai untuk bumbu nasi goreng. Lalu cabai itulah yang hendak dimasukkan ke mulut, tapi situasionalnya ribut. Akhirnya dioloskan ke mata korban, ungkap AKP Edi Mardi. Akibat serangan cabai maut tersebut, korban mengalami luka di bagian mata dan pelipis. Keduanya sempat berkelahi hingga berguling di tanah sebelum dipisahkan oleh pedagang pasar lainnya. Korban yang tidak terima dengan perlakuan pelaku melaporkan kejadian ini ke polisi. Meskipun sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali, tidak ada kesepakatan yang tercapai, sehingga kasus ini dilanjutkan ke penyidikan. Kasus ini sudah kita coba mediasi sebanyak 2 kali, namun masing-masing tidak terjadi kesepakatan,
sehingga kita proses ini hingga ke penyidikan, kata Kapolsek Edi Mardi. Atas perbuatannya, pelaku Siti Nur akan dijerat dengan pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan dengan hukuman ancaman penjara selama 2 tahun 8 bulan kurungan. Sumber berita Jambi Independen. Berita kedua, sebuah video viral di media sosial menunjukkan dugaan pungutan liar pungli terhadap pengendara yang melintasi jembatan Bailey di Dusun Sirih Sekapur, Kabupaten Bungo. Dalam video tersebut tampak seorang supir kendaraan berbicara dengan seorang yang diduga melakukan pungli. Batas viral curang. Hai, sabar. Hah? Apa? 10.000. Enggak. 2.000. Pakai sudut pasar. Hah? 10.000, Bang. Itu berapa? 10 Bang. Kau motor ingat kau? Iya, Bang. Saya mau motor 10.000. Jembatan viral misalnya 10.000. Karena saya betul anak bolehnya mengambil aku jembatan viral ya. Lancar betul. Itu jembatan viral. Jembatan viral. Hah? Iya, kegiting pun. Pengendara tersebut diminta uang sebesar Rp10.000 untuk bisa melintas. Belum diketahui secara pasti tujuan dari pungutan tersebut. Namun sejauh ini tidak ada ketentuan resmi yang mengharuskan pengendara membayar saat melintasi jembatan tersebut. Menanggapi hal itu, Kasat Lantas Polres Bungo AKP Edo Dharma mengatakan pihaknya tengah melakukan pengecekan terhadap video yang beredar. Nanti kita cek dengan Pak Kapolsek, ujar AKP Edo Dharma Selasa 25 Maret 2025. Hingga saat ini berita ditulis belum ada keterangan resmi lebih lanjut dari pihak kepolisian mengenai kejadian tersebut. Sebagai informasi, jembatan Bailey sepanjang 30 meter tersebut dibangun oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN sebagai pengganti sementara setelah akses jalan sebelumnya terputus. Jembatan hanya bisa dilintasi oleh kendaraan berat maksimal 20 ton dan diberlakukan sistem buka tutup untuk mengatur arus lalu lintas yang masih berjalan normal. Sumber berita Tribun News. Berita ketiga, Bupati Hendra Joni menyerahkan sebanyak 250 paket Idul Fitri Ceria atau THR kepada para pegawai honorer non-database di lingkup pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan saat apel gabungan di halaman kantor Bupati setempat kemarin. Paket tersebut bersumber dari bantuan Basnas RI melalui Dr. Hajah Lisda Hindrajoni, anggota DPR RI Komisi 8, dan paket bantuan dari Basnas Kabupaten Pesisir Selatan. Jadi bagi honorer yang tidak terdata di BKN, maka Pemda memberikan paket Lebaran Ceria. Semoga dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, jelas Bupati Hindrajoni kepada awak media. Sementara itu, pada hari Minggu lalu, Bupati Pesisir Selatan Hindrajoni juga meminta BPKPAD segera menyalurkan TPP dan THR bagi ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Segera salurkan dan jangan tunda-tunda lagi. Hak-hak pegawai tidak boleh ditahan-tahan, tegas mantan perwira menengah Polda Metro Jaya itu. Selanjutnya, Bupati Hindrajoni juga mengingatkan agar para ASN dapat menjadi tuan rumah yang baik bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Pesisir Selatan. Saya sekali lagi minta kepada kita semua untuk menjadi tuan rumah yang baik bagi para wisatawan yang berkunjung menikmati objek wisata yang ada di negeri sejuta pesona ini, ujarnya. Menurut Bupati, jika kunjungan wisatawan naik, maka akan mengungkit ekonomi masyarakat karena para wisatawan akan membelanjakan uangnya saat berkunjung ke daerah ini. Sedangkan di objek wisata Pantai Carocok Painan, jangan sampai ada yang berdagang di lokasi wisata bahkan menutup view tutupnya. Soal wisata menurut Hindrajoni adalah soal kenyamanan, karena rela membayar mahal asal nyaman, tidak ada pungli dan premanisme, tegasnya.
Apel gabungan diikuti seluruh ASN pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Pada kesempatan itu turut hadir Wakil Bupati Dr. Haji Risnaldi, Asisten Sahli, Kepala PD, pejabat administrator dan fungsional, dan tenaga honorer. Sumber berita Top 1. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.